Shalom, perkenalkan nama saya Samuel Tendukikung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. NIM 230200. Di sini saya akan membahas saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Nah, sebelum saya membahas tentang pengertian filsafat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Misara yang sudah membimbing saya dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen, dan pada saat ini saya akan membahas materi dalam bentuk video. Nah, dalam bentuk video ini juga untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester dalam semester 1 dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen. Nah, langsung saja pada pembahasan materi. Nah, di sini sebelum saya membahas tentang pengertian filsafat itu, saya juga akan membahas bahwa filsafat itu berasal dari dua kata Yunani. Nah, dalam dua kata Yunani itu terdapat philos dan sophia. Nah, philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya hikmat, kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, dari filsafat kita bisa tahu bahwa cinta adalah perasaan yang tidak baik atau perasaan yang kuat terhadap seseorang atau barang. Nah, terus akan binasa karena dunia semakin hari. Hikmat atau hikmah adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi dan kebijaksanaan untuk menerapkan persepsi adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam banyak hal. Nah, kebijaksanaan dan pengetahuan itu tidak bisa terlepas. Karena apa? Ketika pengetahuan kita lebih, terus kebijaksanaan tidak ada, maka pengetahuan itu otomatis tidak berguna. Demikian juga kebijaksanaan tetapi tidak mempunyai pengetahuan, sama saja kebijaksanaan itu tidak berguna. Nah, contohnya kebijaksanaan itu berguna ketika kita dikasih tugas kelompok, ketika kita kita memiliki pengetahuan yang bisa dipakai atau yang bisa digunakan dalam pembahasan tugas kelompok itu. Nah, dalam pembahasan itu juga kita harus mempunyai kebijaksanaan. Bijaksana yang artinya karena kita sudah mengetahui apa isi materi itu, kita tidak boleh kerja sendiri. Itu tidak termasuk dalam kebijaksanaan. Nah, supaya termasuk dalam kebijaksanaan, kita harus membagi tentang materi apa yang kita harus bahas, materi apa yang harus kita masukkan dalam tugas kelompok ini. Nah, kalau ketika kita sudah melakukan itu, berarti kebijaksanaan atau pengetahuan itu saling mengaitkan atau saling berhubungan. Nah, langsung saja secara etimologi, filsafat artinya cinta akan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Nah, kita bisa mengetahui bahwa filsafat adalah studi tentang hakikat, realitas keberadaan, pengetahuan, dan perilaku yang benar atau salah. Nah, dari filsafat ini sangat penting karena ketika kita mempelajari filsafat, kita bisa
dan tahu pengetahuan perilaku kita yang bisa benar mengetahui dan bahwa yang salah. filsafat adalah Dalam pembahasan materi ini juga, studi tentang hikmat filsafat ini sebagai motivasi tentang untuk hakikat, kita berubah. realitas, Misalnya karakter keberadaan, kita yang sebelum pengetahuan, belajar kebenaran perilaku masih melakukan yang hal-hal benar yang atau duniawi, yang salah. tidak menyenangkan hati Tuhan, atau Jadi sangat tujuan hidup penting kita sekali belum tahu. mempelajari Tetapi filsafat ketika itu. kita sudah Karena belajar filsafat, di dalam kita bisa mengetahui bahwa materi tujuan filsafat hidup ini kita itu bisa untuk mengetahui apa, bahwa dan kita hidup ini apakah untuk perilaku kita melakukan benar atau apa. salah. Ketika perilaku Jadi kita sangat salah, penting untuk kita maka belajar kita harus filsafat dalam memperbaiki perilaku kita kehidupan supaya kita sehari-hari. menjadi benar. Nah, filsafat juga Filsafat sebagai juga pedoman sebagai hidup yang pedoman dicintai dengan hidup kita kebijaksanaan. yang dicintai Nah, filsafat dengan ini harus kebijaksanaan. dicintai dengan kebijaksanaan. Inilah Karena filsafat dengan adanya dalam filsafat bahasa kita Yunani dan bisa mengetahui bahwa filsafat kehidupan yang atau sering keadaan ditanya kita seperti sekarang ini oleh orang. dalam Nah, keadaan demikian seperti apa? Apakah filsafat kehidupan kita dalam baik-baik atau apakah perilaku bahasa kita baik-baik? Yunani Nah, ini sangat atau penting kita pengertian pelajari filsafat tentang secara filsafat. etimologi. Sekarang Nah, oke, langsung pada saya akan melanjutkan pengertian untuk filsafat. membahas Nah, cara dalam pengertian filsafat mendefinisikan itu ada filsafat. beberapa Nah, cara cara mendefinisikan filsafat filsafat, atau ada beberapa beberapa aspek yang aspek digunakan yang terdapat untuk dalam mendefinisikan cara filsafat tersebut, mendefinisikan filsafat yakni tersebut. yang pertama Ada aspek yang wonder. menjelaskan Aspek dan wonder membahas ini tentang filsafat. mempelajari filsafat karena adanya Yang pertama, rasa kagum, aspek takjub, wonder. heran, yang akhirnya menimbulkan Di mana aspek pengetahuan wonder ini pertanyaan membahas filsafat atas suatu yang terjadi. karena adanya rasa Nah, kagum, dalam aspek wonder, rasa filsafat takjub, itu ketika rasa heran kita. Nah, ketika ada rasa sesuatu kagum, yang takjub, kita heran, dengar atau maka akhirnya ada sesuatu akan masalah yang menimbulkan terjadi, kita akan mencari tahu. Nah, kenapa kita harus mencari suatu tahu? pertanyaan Karena atas ada kecenderungan sesuatu yang di dalam terjadi. diri kita, dan karena ada rasa ingin tahu, apa sih masalah itu, apa sih isi masalah itu, dan apa yang terjadi rasa dalam ingin masalah itu. tahu, Nah, hal itu takjub, terjadi dan karena heran ada kecenderungan memiliki peran antara penting manusia dalam filsafat. dengan masalah tersebut. Manusia secara kodrati memiliki kecenderungan Nah, untuk rasa mencari ingin tahu, tahu, takjub, atau dan heran memiliki peran penting dalam filsafat. harus mengetahui. Nah, Apa manusia yang belum secara diketahui, kodrati dia harus memiliki mencari kecenderungan tahu. untuk mencari tahu apa yang belum Supaya diketahui. dia ketahui. Rasa Nah, ingin mengapa tahu hal ini terjadi? juga dapat mendorong Karena kita untuk di dalam mempelajari filsafat itu adanya mempertanya-tanya atau kecenderungan meragukan misalnya pengetahuan yang yang telah dia belum tahu ada, pada saat ini, dan dia mencari harus pemahaman yang mencari lebih tahu. dalam tentang Dia harus dunia di sekitar kita. Nah, ini seperti yang saya kepada jelaskan seseorang tadi, filsuf ketika atau masalah yang itu sudah kita dengar dan kita memahami harus mencari tentang tahu. filsafat Kenapa kita tersebut. mencari tahu? Supaya kita tahu Sehingga apa itu apa isi yang masalah. dia belum ketahui, dia bisa ketahui. Nah, dan juga karena kita sudah belajar Rasa ingin filsafat, tahu makanya ini kita juga dapat makanya filsafat mendorong kita untuk harus bertanya, harus mencari tahu apa yang terjadi atau dalam, bisa saja kita meragukan atau apa pengetahuan yang menjadi penyebab sudah sehingga ada di masalah dalam itu diri terjadi. kita. Nah, inilah Atau yang apa yang kita ketahui yang kita dimaksud masih dalam aspek wonder. ragu-ragu atau Nah, belum aspek yang kedua adalah percaya aspek apa yang wisdom atau sudah kebijaksanaan. ketahui. Nah, tadi juga Hal itu saya terjadi sudah membahas tentang aspek ini karena kita mempunyai sudah rasa menyinggung ingin tentang tahu aspek sebenarnya wonder, ini masalah wisdom apa yang atau terjadi kebijaksanaan. di Nah, dunia kebijaksanaan itu dalam atau apa yang pengetahuan menjadi atau melakukan pekerjaan sebagai tanggung jawab kita tantangan dalam sangat dunia ini penting. bagi kehidupan kita. Nah, aspek wisdom Nah, atau dan kebijaksanaan juga
Mempelajari filsafat karena mencari esensi dari sesuatu, mencari kebenaran dan mencintai kebijaksanaan. Yang lebih dalam dalam hal itu, pencarian esensi yang dimaksud adalah filsafat melibatkan upaya untuk tantangan yang memahami esensi dari sesuatu, baik itu konsep, fenomena, atau realitas. Filsafat dalam aspek konteks. Pencarian kebenaran filsafat. Pencarian kebenaran menggunakan filsafat menggunakan alat-alat logika, rasionalitas, dan pemikiran kritis untuk mempertanyakan dalam aspek ini keyakinan yang ada dan mencari pemahaman yang lebih akurat tentang dunia ini. Dalam pencarian kebenaran pencarian kebenaran juga, filsafat itu tidak sembarang menggunakan alat-alat. Dia menggunakan alat logika atau pikiran. Ada beberapa yang kenapa harus menggunakan pikiran? Karena kita harus perlu mengetahui bahwa apakah itu kebenaran yang kita pelajari upaya untuk memahami benar-benar dari Tuhan atau yang baik, bukan. Hal itu baik itu konsep, karena banyak kebenaran atau realitas yang datang, tetapi kebenaran tersebut bisa saja datangnya dari bukan dari Tuhan. Artinya maksudnya kalau yang kebenaran yang datang dari Tuhan itu ketika apa yang dia sampaikan dia mewujudkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi kalau kebenaran yang bukan dari Tuhan, apa yang dia sampaikan, misalnya dia sampaikan masyarakat atau jemaat harus setiap hari berdoa, harus setiap hari mempunyai waktu doa, dan melakukan pengetahuan doa pagi, siang, malam, dan juga doa lain-lain. Tetapi dia hanya bisa melakukan, dia hanya bisa menyampaikan saja, tetapi tidak ada dalam perbuatannya. Terus cinta akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini mengacu pada kemampuan untuk memiliki pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi cinta akan kebijaksanaan itu sangat penting dalam ilmu filsafat, karena ketika kita sudah cinta kebijaksanaan, kita tidak sembarang lagi untuk hidup kita ke depan melakukan sesuatu atau menilai sesuatu. Kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan dan apakah itu yang kita lakukan benar. Ada juga pengembangan diri. Mempelajari filsafat dapat menjadi proses pengembangan diri yang melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang bermakna dan bertanggung jawab. Nah, inilah kenapa saya bilang dari awal tadi bahwa mempelajari filsafat itu sangat penting. Karena dengan kita mempelajari filsafat, kita bisa mengetahui bahwa tujuan hidup kita itu apa. Nah, kita bisa mengetahui juga bahwa perilaku kita masih ada yang salah atau masih ada yang harus diperbaiki. Nah, jadi filsafat ini sangat berguna bagi kehidupan seseorang. Kenapa saya katakan sangat berguna? Dia bisa menerapkan nilai-nilai yang benar dan nilai-nilai itu bisa dilakukan setiap hari dan berguna untuk membangun kehidupan yang baik. Dan juga kita harus hidupnya bisa mempunyai tujuan yang benar. Misalnya, saya ambil sedikit contoh. Sebelum saya belajar ini kebenaran atau mendengar kebenaran yang sesungguhnya, atau sebelum saya belajar filsafat ini, saya masih bingung-bingung bahwa tujuan hidup saya itu apa, dan karena itu saya hidup ini untuk melakukan apa. Tetapi
ketika saya sudah belajar kebenaran atau dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen, saya bisa tahu bahwa tujuan hidup saya itu hanya satu, yaitu hanya kepada Tuhan. Keberadaan Tuhan, etika dan keadilan. Nah, ada juga pertanyaan eksistensial. Kita dapat Filsafat seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengerti pertanyaan eksistensial ini tentang apabila makna hidup, kebenaran mempelajari Tuhan, filsafat. etika, dan keadilan. Dengan kita mempelajari filsafat, Mempelajari filsafat juga maka dapat kita akan membantu memperoleh seseorang dalam jawaban menghadapi yang lebih pertanyaan tepat ini dan atau yang mengacu jawaban memuaskan yang lebih memuaskan. untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ketiga, eksistensial dalam ini beberapa aspek tadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dalam dalam kehidupan aspek yang ketiga, sehari-hari yaitu seseorang. aspek Nah, truth terus yang atau ketiga, kebenaran. aspek truth atau Dalam kebenaran. aspek truth atau kebenaran, Di dalam aspek filsafat truth atau ilmu kebenaran, yang mempertimbangkan filsafat adalah ilmu yang kebenaran-kebenaran mempertimbangkan yang kebenaran-kebenaran yang hakiki atau yang hakiki pada kebenaran-kebenaran yang Dalam benar-benar filsafat, nyata kebenaran atau dianggap yang sebagai benar-benar sesuatu yang dilakukan oleh dan seseorang. pasti, yang Nah, dalam tidak filsafat dapat kebenaran diragukan lagi. dianggap sebagai suatu yang mutlak dan pasti. Dalam filsafat juga Nah, dalam filsafat kita bisa tahu kebenaran itu bahwa dianggap kebenaran nilai-nilai yang pasti atau mutlak. tidak Nah, bisa kenapa diubah bisa begitu? atau Karena dengan tidak adanya boleh kebenaran diragukan. itu Karena apa? bisa kita Kebenaran memperbaiki itu hidup sendiri kita. dari Nah, satu. itu sudah makanya filsafat menyatakan bahwa Allah mengilhamkan bahwa sendiri. filsafat Dia sudah filsafat ini Nah, menyampaikan dia akan bahwa pertama kebenaran tersebut, itu dia salah akan satu hal yang menjadi mutlak dan pasti di dalam hidup kita. Nah, yang tidak dapat dilakukan, ini kebenaran yang tidak dapat dilakukan lagi. Nah, filsafat juga upaya untuk mencari pemahaman yang lebih baik atau tentang dunia dan keberadaan manusia melalui refleksi, analisis, dan pemikiran kritis seseorang. Dan Terus yang keempat, pemikiran proses kritis. yang dinamis. Inilah aspek Nah, dalam yang proses ketiga. yang dinamis ini mempelajari filsafat Sekarang saya berawal akan dari proses masuk pada aspek dari yang runtukan keempat. konflik, opini-opini, Yang keempat, dan terus proses menerus yang sampai memperoleh jawaban Mempelajari yang memuaskan filsafat atau berawal dari sampai proses memperoleh dari runtukan tujuan yang konflik opini sudah pasti atau dan yang terus menerus tepat. sampai memperoleh jawaban yang Sekianlah hasil pembahasan materi saya. dari saya dalam mempelajari. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Imelda Sara Taneo yang sudah membimbing saya dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen. Saya sangat berterima kasih dengan saya mempelajari tentang materi filsafat pendidikan agama Kristen. Dan Saya bisa mengetahui bahwa filsafat, dengan belajar filsafat itu sangat penting dan juga dalam kehidupan seseorang, dan juga dengan mengetahui belajar filsafat dapat merubah hidup kita atau karakter belum benar. Dengan adanya filsafat atau dengan mempelajari filsafat, karakter bisa diperbaiki. Materi saya, Salam dan terima penjelasan kasih. dari saya. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss